barang siapa melihat wajahnya Habib atau orang yang melihat wajahnya Habib atau muhibbinnya, maka dijamin akan masuk surga dan diampuni segala dosa kesalahan. Secara kompak, setiap klan Ba'alawi sejak dulu, sejak abad 10, 11 sampai sekarang, itu mengarang kitab-kitab yang menyanjung klannya sendiri. Ada tokoh-tokoh manusia sedunia yang berpengaruh ya, diantaranya ya ada Habib Umar bin Hafid, Ali Al-Jufri, dari kalangan mereka sendiri ya. Sampai kalau datang ke Indonesia itu membranding Habib Lutfi bin Yahya sebagai tokoh sufi dunia, ilmunya sundul langit beserta karomahnya luar biasa. Indonesia khususnya, karena disinilah sasaran empuk mereka. Kalau di Saudi Arabia, di Mesir, di Maroko, di Yordania, di Suriah, di Irak, tidak ada yang mau menerima karena kitab-kitab mereka itu kitab-kitab yang tidak ada unsur ilmiahnya alias kitab-kitab karangan orang gila gitu. Kalau sufi ya nggak sebegitunya. Kitab sufi karya Habib Ba'alawi itu di awalnya normal, di tengahnya lumayan normal, di akhirnya mulai mendoktrin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Nur Ihya sangat konsisten sekali membongkar habis ke akar-akarnya paling dalam mengenai penyesatan doktrin oknum Ba'alawi, seperti misalnya salah satu doktrin yang dibongkar oleh Kiai Ihya, katanya siapa saja yang melihat wajah Habib dan muhibbinnya, ia akan masuk surga. Doktrin ini dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, dan sayangnya kiai-kiai kita lebih akrab mengkonsumsi buku-buku, kitab-kitab yang dikarang oleh mereka kalangan oknum Ba'alawi yang menjelaskan pengagungan kelompok mereka sendiri. Termasuk menurut Kiai Haji Nur Ihya, setiap kitab karangan Ba'alawi selalu memuja, menyanjung berlebihan, dan membesar-besarkan kelompoknya sendiri, menganggap mempunyai karomah yang tidak dimiliki oleh kelompok lain alias oleh ulama-ulama di luar mereka. Jadi doktrin itu sudah ada kitabnya yang dikarang oleh leluhur mereka, dan oknum Ba'alawi sekarang itu menyampaikan apa adanya dari kitab yang dikarang oleh leluhurnya. Doktrin-doktrin ini disampaikan secara turun-temurun. Nah, mari kita dengarkan penjelasan keterangan dari Kiai Haji Nur Ihya dalam video berikut ini. Kita akan masuk membahas tema yang berhubungan dengan barang siapa melihat wajahnya Habib atau orang yang melihat wajahnya Habib atau muhibbinnya, maka dijamin akan masuk surga dan diampuni segala dosa kesalahannya, walaupun dosanya itu melebihi apapun juga, sehingga bisa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, alias bersih, suci dari segala noda dan dosa. Apakah ada kitabnya? Ada dasar dalilnya? Ada hujahnya? Ada, yakni kitab Al-Wuraiqat min Manaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Ainat. Kitabnya sudah kami bagikan dengan panjenengan semua, hanya halaman 15 saja, 15 halaman saja, halaman 300-an ke atas, supaya lebih mudah untuk mencarinya. Tidak kami sertakan secara utuh kitab Al-Wuraiqat min Manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Inatnya, karena untuk menghemat pencarian di haizin.com yang kami sertakan. Kita akan membongkar ya doktrin leluhur Habib Umar bin Hafid, karena marga bin Syekh Abu Bakar itu juga ke atasnya sampai Syekh Abu Bakar atau Habib Abu Bakar bin Salim. Begitu juga keturunan yang bermarga Al-Muhdor,
Jindan ya. Ada 13 anaknya Habib Abu Bakar bin Salim. Kita ternyata tidak hanya mengenal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saja yang dipoles, dibesarkan namanya, dikultuskan berlebihan oleh Pak Alawi dan anak cucunya, tetapi juga Habib Abu Bakar bin Salim juga. Setelah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, ke bawah Al-Faqihil Muqaddam Sani, yakni Abdurrahman As-Saqqaf, lalu ke anak cucunya Abdurrahman As-Saqqaf atau As-Siqaf. Ini kami istiqomai untuk intisyaru hadzal kitabi, supaya diketahui oleh seluruh elemen bangsa ini bahwa secara kompak setiap klan Ba'alawi sejak dulu, sejak abad 10, 11 sampai sekarang, itu mengarang kitab-kitab yang menyanjung klannya sendiri. Bahkan tidak hanya bergerilya di Indonesia saja, tetapi juga ke seluruh dunia, termasuk akan menguasai informasi inti yang mengendalikan planet bumi ini. Yakni ada yang pernah disampaikan oleh Al-Fajri Al-Atas ya, bahwa ada tokoh-tokoh manusia sedunia yang berpengaruh ya, diantaranya ya ada Habib Umar bin Hafid, ya, Ali Al-Jufri, dari kalangan mereka sendiri ya. Sampai kalau datang ke Indonesia itu membranding Habib Lutfi bin Yahya sebagai tokoh sufi dunia. Ilmunya sundul langit beserta karomahnya luar biasa, bisa tembus sampai planet Azraq, planet Nibiru sana, bisa memiliki santri dari kalangan jin-jin yang tak terhitung jumlahnya, tapi gak ada buktinya. Karangan kitab-kitab mereka memang benar-benar seperti senjata yang diarahkan ke kita-kita orang Indonesia khususnya, karena disinilah sasaran empuk mereka. Kalau di Saudi Arabia, di Mesir, di Maroko, di Yordania, di Suriah, di Irak, tidak ada yang mau menerima karena kitab-kitab mereka itu kitab-kitab yang tidak ada unsur ilmiahnya alias kitab-kitab karangan orang gila gitu. Kalau sufi ya gak sebegitunya. Sufi itu contohlah misalkan kitab Al-Hikam, misalkan kitab karya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, misalkan ya kayak gitulah ya. Jadi kalau kitab sufi karya Habib Ba'alawi itu di awalnya normal, di tengahnya lumayan normal, di akhirnya mulai mendoktrin. Kitab fikih juga begitu, Bugyatul Mustarsyidin ya. Ya, awalnya normal, tengahnya cukup normal, akhirnya mulai mendoktrin. Yang masih minim doktrin itu Risalatul Mu'awanah sama Nashaihuddiniyah, tetapi juga ada, sudah kami teliti isinya, tetap ada doktrin itu. Bahkan kalau kita berselancar ke kitab Bugyatul Mustarsyidin ya, itu mencatut nama dari Imam Jalaluddin As-Suyuti yang katanya berdasarkan gurunya yang dari Syekh Al-Iraqi mencatat Imam Mahdi yang terlahir pada tahun 255 Hijriah. Itu Imam Mahdinya siapa? Wong Imam As-Suyuti itu Sunni, bukan Syi'i Imami. Tapi katanya berdasarkan gurunya Imam As-Suyuti
mencatat Imam Asyuti sendiri ya mempercayai, ya meyakini bahwa Imam Mahdi itu sudah terlahir sejak tahun 255 Hijriyah. Padahal saya lacak kitab-kitab karya Imam Asyuti, kemana-mana nggak ada. Jadi teringat saya akan tulisannya Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang mengatakan, katanya Imam atau Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirzi Az-Zabidi itu menuliskan di dalam kitab Tabaqatul Khawasnya bahwa Imam Ali Khalid Kisam itu meninggalnya tahun 529. Nah, padahal tidak. Nah, ini bagian daripada klaim-klaim sepihak, mencatut nama tokoh untuk membesarkan klannya, seakan-akan bagian daripada promosi bahwa orang lain loh ya juga mendukung kami. Bahkan kami juga dikirimi kitab nasab karya dari klan Al-Hasani ya, yang katanya mengisbat Ba'alawi berdasarkan Syuhrah wal Istifadhah. Ya, saya tanya, itu kitab tahun berapa? Itu kitab abad 21 Masehi, abad 15 Hijriah ini. Baru-baru saja. Alasan berdasarkan Syuhrah wal Istifadhah. Kami akan bahas lagi nanti. Jadi tidak bisa dibenarkan itu. Ya. Kita masuk ke materi inti tentang memandang wajahnya Habib. Ini bisa dibuka di halaman ini, saya berdasarkan PDF-nya saja ya. 1, 2, 3, 4, mulai halaman 5 saja PDF-nya, tetapi asli kitabnya halaman 302, 303. Ini untuk mempersingkat pencarian panjenengan semua di haizin.com. Bagi yang memiliki HP memori tidak mencukupi, bisa cepat mencari. Ini kitab Al-Wuraiqat asli karya dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Bawazir. Marga Bawazir itu bukan Ba'alawi, tetapi terkadang Arab Hadrami yang laki-laki itu memberi istri wanita-wanita dari kalangan Ba'alawi, sehingga yang Arab Hadrami ini ya mengikuti apa yang menjadi kemauan Ba'alawi. Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Bawazir, marga Bawazir itu asli Arab, tapi Arab Hadrami, sama dengan ya Nabhan ya, Salim Nabhan, itu juga Kusair misalkan, atau Mukmin misalkan, atau Suwaidan, Salamah, Asyir. Ini adalah marga-marga Arab asli, tetapi punya hubungan dengan Ba'alawi karena menikahi wanita-wanita Ba'alawi. Kitab yang dibaca oleh Kiai Haji Nur Ihya, di sana di dalamnya ada semacam doktrinan mengenai siapa saja yang melihat wajah Habib dan muhibbinnya, orang yang menjadi pengikut dari Habaib, itu dosanya akan diampuni dan akan masuk surga. Apakah benar kalau melihat Habib dan muhibbinnya langsung dosanya diampuni meskipun dosanya itu besar? Nah, ini tentu saja kontroversial. Kalau
ini tidak diketahui dan diberikan penjelasan kepada umat, maka doktrinan-doktrinan ini ketika selalu disampaikan oleh kalangan oknum Ba'alawi di Indonesia, maka jelas ini akan menyesatkan. Dan Kiai Haji Nur Ihya, kita tahu bersama, selalu konsisten membongkar dari doktrin-doktrin glorifikasi yang tanda kutip menurut beliau itu menyesatkan bagi umat. Beliau tidak henti-hentinya sampai sekarang untuk membongkar, setidaknya tujuannya adalah masyarakat biar tahu bahwa karangan kitab-kitab yang dikarang oleh oknum Ba'alawi itu sebagian besar isinya adalah doktrinan kepada masyarakat, termasuk juga menarik simpati masyarakat agar menjadi muhibbin daripada mereka. Dan Kiai Ihya sangat tidak setuju dengan hal itu. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Nur Ihya yang barusan kita simak videonya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.